Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Pertiwi Karawang, Fakultas Manajemen dan Bisnis. Dengan ini kami memenuhi tugas untuk mata kuliah Manajemen Strategi dengan dosen pengampu ini Sigrid Eskom Mkom. Kami yang beranggota 4 orang, diantaranya Gilang Saha Ramadan, Halimah, Jelika Jalsajena, dan Nilan Kamila. Jurnal yang akan kami paparkan yang berjudul Manajemen Strategi dalam Pengembangan Pendidikan Non-Formal. Sumber jurnal yang kami dapat tersebut, tahun publikasi di tahun 2022, observasi 26 Juli 2021, dan indeks jurnal tersebut kami dapat dari Google Scholar. Web jurnalnya https://journal.universitaspahlawan.ac.id, index.php, jpdk, artikel, view 78315897. Nama penulis jurnal terdiri dari 8 orang: Inam Nasution, Hulgarian Sari, Ahmad Hanafi, Sinaga, Nadia Putri MTD, Dewi Hartina, Rosa Marsanda HRT, Desna Ramadhani Sianipar, Indriani Boru Sitepu. Alamat email penulis jurnal tersebut yaitu rianhuga@gmail.com. Metode penelitiannya yaitu kualitatif, dan tempat penelitian tersebut di Wana Bakti, Desa Ngasem, RT 5 RW 2, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Pendidikan non-formal atau PNV pada hakikatnya merupakan pendidikan yang diselenggarakan di luar jalur sekolah, baik yang berjenjang maupun tidak berjenjang, dilembagakan ataupun belum dilembagakan, berkesinambungan ataupun tidak berkesinambungan, yang berlangsung sepanjang hayat. Salah satu ciri yang membedakan dengan pendidikan formal adalah fleksibilitas dalam hal usia peserta didik, kualifikasi pendidik, waktu belajar, dan tempat pembelajaran. Dalam peraturan perundangan yang berlaku, pengembangan pendidikan non-formal merujuk kepada Permendiknas atau Permendikbud yang sudah ada dilengkapi dengan peraturan beberapa aspek atau sumber daya pendidikan lainnya yang belum diatur dalam peraturan menteri, yang dibuat fleksibel dengan memperhatikan karakteristik dan kondisi yang ada di lingkungan pendidikan non-formal. Perbedaan pendidikan non-formal dan pendidikan formal menurut Sujana pada tahun 1989 mengidentifikasi beberapa perbedaan pendidikan non-formal dari pendidikan formal, yaitu derajat ketaatan dan keseragaman yang lebih longgar dibanding pendidikan formal, memiliki bentuk dan isi program yang bervariasi, memiliki teknik-teknik yang berbeda dalam mendiagnosis, merencanakan dan mengevaluasi proses, hasil, dan dampak program pendidikan. Tujuan pendidikan non-formal tidak seragam, tidak memiliki persyaratan ketat bagi peserta didiknya. Tanggung jawab pengelolaan dan pembiayaan pendidikan non-formal dipikul oleh pihak-pihak yang berbeda, serta sistem penyelenggaraannya yang berbeda dari pendidikan formal. Selanjutnya, kontribusi pendidikan non-formal dalam pemberdayaan masyarakat. Secara lebih jelas dapat dilihat dari definisi dan hakikat peran pendidikan non-formal itu sendiri. Sujana secara tegas menjelaskan tugas pendidikan non-formal. Yang pertama, membelajarkan warga belajar agar mereka memiliki dan mengembangkan keterampilan, pengetahuan, sikap, dan nilai-nilai dan aspirasi untuk mengantisipasi kemungkinan perubahan di masa depan. Dan yang kedua, membelajarkan warga belajar
agar mereka mampu meningkatkan dan memanfaatkan sumber alam guna meningkatkan taraf hidupnya. Strategi dasar yang dapat dikembangkan pendidikan non-formal. Yang pertama, yang A, berikan pemahaman melalui pelatihan kecil kepada warga belajar, tutor, fasilitator, masyarakat tentang program yang akan dikembangkan dan menjadi tanggung jawabnya. Yang B, berikan kepercayaan penuh kepada pengelola program melalui dari perencanaan, pelaksanaan program sampai pada pengontrolan dan evaluasi. Yang C, kembangkan kerjasama dan kemitraan yang erat dan terbuka dengan pihak-pihak tertentu atau masyarakat, contohnya tokoh masyarakat yang potensial dapat dilibatkan dalam pengembangan dan pengendalian program jika memungkinkan dengan pemerintah, pihak swasta, dan sponsor lainnya. Yang D, gunakan barang bahan, alat yang sesuai kebutuhan pengembangan program. Yang E, berikan kesempatan kepada pengelola program atau masyarakat untuk membuat keputusan dan mempertanggungjawabkan keputusannya. F, gunakan tim keuangan dari luar untuk mengontrol pembiayaan agar mandiri. Yang terakhir, memaksimalkan sumber daya yang ada di BKBM dalam pengembangan dan pengendalian program. Metode penelitian. Metode penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Penelitian ini dilakukan pada pusat kegiatan belajar masyarakat PKBM Wana Bakti Desa Ngasem, RT 5 RW 2, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro. Kemudian ada hasil dan pembahasan. Implementasi strategi pengembangan pendidikan non-formal diantaranya ada 3. Yang pertama ada pembelajaran dalam jaringan atau daring. Dalam mengembangkan pendidikan non-formal, program pembelajaran daring tersebut memiliki ciri khas pembelajaran tersendiri. Dalam konteks kekinian, program tersebut dipersiapkan untuk menghadapi pembelajaran non-tatap muka secara langsung. Selain sebagai tuntutan pembelajaran dalam masa pandemi COVID-19, pelaksanaan pembelajaran daring menggunakan jaringan internet. Prinsip dasar pelaksanaan pembelajaran daring dengan pola tatap muka, tutorial, dan mandiri mengacu pada Pemdiknas nomor 3 tahun 2008 tentang standar proses pendidikan kesetaraan paket A, paket B, dan paket C. Kemudian yang kedua ada evaluasi dan pengawasan strategi pengembangan pendidikan non-formal. Evaluasi strategi merupakan langkah pengendalian untuk memastikan bahwa dalam implementasi sudah sesuai dengan perencanaan atau untuk memastikan apakah tujuan organisasi sudah tercapai. Dalam evaluasi strategi perlu membandingkan antara perencanaan, pelaksanaan, dan hasil yang telah dicapai untuk memberikan umpan balik atau tindakan perbaikan. Evaluasi dan pengawasan strategi yang dilakukan oleh Ketua Lembaga PKBM Wana Bakti Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro adalah melalui pengamatan langsung jalannya program atau kegiatan lembaga dan melalui laporan pertanggungjawaban setiap program atau kegiatan. Selanjutnya yang ketiga, cara meningkatkan efektivitas pengembangan pendidikan non-formal. Pendidik dan tenaga pendidikan non-formal adalah anggota masyarakat yang memiliki tugas dan kewenangan dalam merencanakan dan melaksanakan proses serta menilai hasil, melakukan pembimbingan dan pelatihan pada suatu pendidikan non-formal. Kesimpulan, berdasarkan hasil penelitian, paparan data, dan temuan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta pembahasan dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut. Perumusan strategi adalah pengembangan rencana jangka panjang untuk manajemen efektif. Dari kesempatan dan ancaman lingkungan, dilihat dari kekuatan dan kelemahan lembaga. Terdapat 5 tahapan pokok perumusan strategi pengembangan pendidikan non-formal di PKBM Wana Bakti Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, yaitu yang pertama, perumusan visi, misi, dan tujuan. Yang kedua, analisis lingkungan eksternal. Yang ketiga, analisis internal organisasi. Yang keempat, perumusan tujuan khusus. Dan yang kelima, penentuan strategi. Implementasi strategi, strategic implementation, adalah metode yang digunakan untuk mengoperasionalisasikan atau melaksanakan strategi dalam organisasi. Implementasi strategi pengembangan pendidikan non-formal di PKBM Wana Bakti, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, yaitu yang pertama, pembelajaran dalam jaringan, yang kedua, desa binaan, yang ketiga, pendidikan gratis, yang keempat, sosialisasi promosi, dan yang kelima, evaluasi dan pengawasan strategi pengembangan pendidikan non-formal di PKBM Wana Bakti, Kecamatan Ngasem, Kabupaten Bojonegoro, yaitu supervisi program atau kegiatan sekolah dan laporan pelaksanaan kegiatan.
Sekian video presentasi dan pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.